Nah, konsep penanaman urban farming ini adalah pemanfaatan pengolahan sampah organik. Jadi sampah-sampah organik kita gunakan. Kemudian wadahnya, potnya semua menggunakan barang bekas. Jadi tujuannya adalah sampah terkelola menunjang penghijauan. Saya berkebun di rumah karena kondisi sekarang ini kan perubahan iklim, harga pangan mahal, maka berkebun di rumah itu sangat-sangat mendukung ketahanan pangan. Ini saya mau siram tanaman. Tanamannya ini menggunakan nutrisi POC atau lindi atau air sampah dari komposter. Nanti akan dicampurkan 1:25 atau 1 liter lindi 25 liter air biasa. Nama saya RB Sutarno, Robertus Bilarminus Sutarno. Saya kerjanya adalah mengolah sampah, menanam pohon. Saya berkebun di rumah karena kondisi sekarang ini kan perubahan iklim, harga pangan mahal, maka berkebun di rumah itu sangat-sangat mendukung ketahanan pangan. Jadi lindi ini kan berasal dari sisa sayur, maka lindi ini untuk disiram mengandung N tinggi. Fungsinya adalah memberikan pertumbuhan pada daun menjadi semakin baik, hijau. Ada kalanya lindi ini dicampurkan dengan kulit telur, dengan gedebok pisang, itu nanti akan menjadi selain menghijaukan tanaman, juga akan merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Jadi sebelumnya saya memang seorang guru SD, SMP, selama 33 tahun. Saya akhirnya pensiun dini di tahun 2015 karena tertarik untuk menekuni sampah. Jarang orang yang mau menjadi guru sampah. Nah, itu yang kami jadikan dasar bahwa ingin menjadikan sampah ini menjadi suatu gerakan, suatu kepedulian. Ini kebun rooftop utama komposter kami, memang ditanam di atas atap.
digenteng. Nah, konsep penanaman urban farming ini adalah pemanfaatan pengolahan sampah organik, kemudian wadahnya, potnya semua menggunakan barang bekas. Jadi tujuannya adalah sampah terkelola, menunjang penghijauan. Kemudian tabulan pot yang kami gagas di sini adalah pot sekaligus tempat sampah atau yang disebut pot bioponik. Jadi pruningan atau potongan daun-daun dari kebun itu langsung menjadi pupuk hijau, dimasukkan ke dalam pralon yang ada di dalam setiap pot. Nah, ini akan membusuk dan langsung menjadi nutrisi bagi tanaman sehingga tanamannya menjadi semakin subur, semakin hijau. Kami gunakan teknik penanaman dengan bioponik. Apa itu bioponik? Jadi sistemnya seperti hidroponik, namun tidak menggunakan abimik, kami menggunakan tanah dan menggunakan pupuk cair. Nah, di mana letaknya? Nah, ini model pot bioponik. Jadi di atas ini adalah tanah, di bawahnya adalah air. Sehingga tanaman ini berkecukupan nutrisi dan terbebas dari kutu putih. Jadi tanaman kita subur, tanaman kita bebas hama tanpa pestisida. Nah, ini adalah komposter yang disediakan untuk sampah organik, sampah media daur ulang, sampah yang mudah busuk. Nah, drum ini diletakkan di tepi jalan gang karena tujuannya untuk bagaimana warga ikut terlibat aktif memilah sampah di rumah masing-masing sejak dari dapur, kemudian membawa sampah organik mereka masuk ke tiap-tiap komposter. Nah, hasil komposter yang didapat berupa media padat kami gunakan untuk penghijauan lingkungan, untuk rooftop urban gardening, tetapi juga bisa dipaket untuk kegiatan ekonomi. Kemudian lindi itu masyarakat bisa menggunakan, bisa mengambil untuk menghijaukan tanaman yang ada di gang ini. Air lindi ini tidak bau, meskipun baru keluar dari komposter tanpa bau, juga tidak menimbulkan lalat karena komposternya dibuat aerob, artinya gas yang harusnya menimbulkan bau itu sudah dikeluarkan secara perlahan sehingga sudah tidak ada gas yang bau. Ya, jadi yang melatar belakangi dan mendorong saya untuk mengolah sampah
itu biasanya sampah di got, sampah di gang-gang, orang membuangnya dengan mudah. Nah, kemudian ketika Sunter ini dulu daerah banjir, yang pada saat banjir yang mengalir bukan hanya air, tapi juga ada sampah. Ada yang terbawa arus, tapi ada yang kadang sengaja dihanyutkan mengalir di banjir itu sendiri. Nah, dari situ akhirnya kami terketuk untuk sampah ini kan bisa dikelola, sampah ini kan bisa diolah. Nah, itulah yang melatar belakangi untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah pada awalnya di tahun 2008. Nah, sekarang saya mau panen media padat dari dalam komposter. Jadi setelah masa jenuh atau komposter ini sudah tidak bisa ditambah lagi, maka ditutup selama 4 minggu. Maka setelah 4 minggu nanti media di dalamnya itu sudah warna hitam, siap untuk media tanam. Ini adalah jalan yang ada di tempat kami, itu adalah Jalan Telaga Permata 6 Sunterjaya. Nah, itu ya awalnya ya memang kalau jalan di gang ya sampah. Jadi setiap hujan sekian jam itu pasti banjir, menggenang. Di daerah ini kalau banjir bisa 1 pinggang. Nah, kemudian kesadaran masyarakat, kemudian gerakan masyarakat itu akhirnya sedikit demi sedikit membawa perubahan. Nah, sekarang sudah bebas banjir. Makanya ketika hujan lebat dulu selalu, Pak, banjirnya seberapa? Nah, sekarang Sunter banjir ya, tapi kami aman. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah bebas banjir. Saya namanya Bu Yati, tinggal di Sunter udah 45 tahun. Saya ngikut milah sampah sejak tahun 2013. Manfaat yang saya rasakan, jadi nggak bau di depan rumah. Nah, terus yang sampah yang basah-basah saya kumpulin, yang kering saya masuk tong sampah, yang basah masuk ke tong organik, jadi nggak bau ke dalam rumah. Dulu mah nggak ada tanaman sama sekali. Dulu ada tapi ya agak jauh deh. Kalau semenjak ada Pak Tarno tuh bagus. Tanaman sekarang hidup dari Pak Tarno. Kemana-mana pada nanam pohon. Jadi kesadaran pemilahan sampah di sumber itu yang kami ingin edukasi ya sebenarnya adalah bahwa setiap sampah itu masih ada nilai. Kemudian ketika organik dipilah itu ada dihasilkan media tanam, ada pupuk cair. Nah, dari situ bisa dipakai untuk menunjang urban farming. Nah, urban farming bisa menghasilkan tergantung dari yang ditanam. Bisa buah, bisa sayur, bisa tanaman obat. Nah, ketika masyarakat sudah memilah, lalu memang harus ada berkelanjutan. Nah, setelah hasil dari pengolahan sampah, kita lanjutkan dengan urban farming di RW kami ini. Padatnya untuk menanam, cairnya untuk nutrisi. Nah, setelah gang yang kita kondisikan menjadi hijau dengan tanaman pangan, tanaman obat, ibu-ibu di sini kalau mau masak sayur kurang daun, tinggal milih di gang, tinggal metik sendiri. Nah, ini kan nilai manfaat yang diambil oleh masyarakat.
Hari ini saya mau panen dari sayuran, dari cabai. Jadi kalau untuk keluarga kami sudah mandiri sayuran, ya bisa dikatakan 90% lah, dari mulai bawang, daun bawang, cabai, kami sudah ada di kebun ini. Nah, kemudian panenan sebagian yang memang kelebihan dari konsumsi itu saya bagikan kepada warga masyarakat sekitar. Sekarang saya mau panen kol. Ini adalah kol dataran rendah. Jadi memang besarannya tidak sebesar di daerah dingin karena memang suhunya berbeda. Tapi paling tidak bisa tumbuh baik untuk keluarga cukup. Nah, ini hasilnya kol yang kita tanam hanya di dalam pot saja, yang lumayan untuk konsumsi keluarga. Manfaat dari berkebun urban farming bagi kami sekeluarga adalah kami bisa mendapatkan kegiatan sehari-hari. Sebagai pensiunan kami bisa aktivitas. Yang kedua juga memiliki pangan organik, sehingga daya tahan tubuh dengan pangan yang petik langsung dari pohonnya ini sangat memberikan manfaat bagi keluarga kami. Nah, kangkung ini bisa dipanen dengan dipotong sehingga bisa berulang kali panen. Mengapa kami menanam menggunakan roof top? Itu karena pengalaman tanaman yang pengen saya makan sudah dipetik orang. Berarti saya harus menanam tanaman spesial yang khusus untuk keluarga ada di roof top. Kalau di roof top orang harus masuk pintu rumah, naik baru petik. Nah, ini makanya tanaman di bawah, di gang yang dipetik masyarakat dengan tanaman di atas itu hampir sama. Tapi ada tanaman-tanaman khusus di roof top itu yang di bawah tidak ada. Karena itu tanaman yang memiliki nilai ekonomi cukup baik. Nah, kebun yang kami tanam ternyata ketika kami tanam di roof top, kami berlebih. Dimakan sendiri nggak habis. Justru akhirnya kalau kami panen di roof top itu, hasil panen kami bagi ke tetangga sebagai kegiatan sosial. Tetangga yang mau metik yang ada di gang, silahkan. Tapi kelebihan panen yang ada di atas, yang ada di roof top, itu kami petik, kami bagi ke tetangga. Sehingga hubungan kami di tetangga menjadi semakin baik. Cabai mahal, kami bagi cabai. Sayur mahal, kami bagi sayur. Nah, tetapi saya juga punya teknik penjualan ekonomi. Jadi, kenapa dibagi? Kalau dijual kan dapat uang, kalau dibagi kan nggak dapat, tapi dapat nilai sosial. Nah, karena harga yang kami jual ini harganya tinggi, kami menjual dengan potnya sekalian, sehingga nilai kangkung yang 5.000 itu bisa terjual 50.000, 40.000.
sekarang ini kita bisa rasakan adanya cuaca ekstrim, gagal panen, bahkan antrian beras murah dari masyarakat. Ini semua bisa dikatakan sebagai akibat dari perubahan iklim. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Di TPA sampah menumpuk, di beberapa TPA terbakar karena gas metan yang ada. Nah, kalau sampah ini 60% TPA itu adalah sampah dari keluarga. Nah, kalau setiap keluarga mau ikhlas untuk memilah sampah, maka sampah organik 60% sudah terkurang di rumah. Media daur ulang untuk kita kelola di bank sampah, sehingga di TPA tinggal 20%. Sehingga sampah ini bisa berpotensi untuk menunjang urban farming, bisa secara kelompok komunitas PKK, bisa juga pribadi masing-masing. Sehingga masalah lingkungan ini tidak menjadi terus-menerus menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Selesai tidaknya masalah sampah itu sebenarnya dari hati kita masing-masing. Jadi apresiasi, penghargaan itu sebenarnya bukan puncak prestasi menurut saya, tapi adalah pemicu, pemantik untuk kegiatan itu jangan berhenti ketika ada apresiasi, tetapi menjadi roh, menjadi semangat yang terus berkreasi dan inovasi untuk kepedulian lingkungan.